Masih di podcast Kesel aja. Harusnya perdebatannya tuh bukan bubur diaduk dan gak diaduk, tapi kenapa Indomie di warkop itu sering gak diaduk ya? Ya gak sih, gue gak tau warkop deket rumah lo ya. Cuman warkop deket rumah gue, warkop di luar yang pernah gue coba, sama loh. Banyak men yang nawarin kornet, keju, bahkan bakso. Dan warkop sekarang macem-macem men. Ada yang sedia sosis, ada yang kejunya mozzarella. Tapi kalau lu bisa nemuin warkop yang ngadukin mie-nya sebelum dikasih ke kita, kabarin gue bro. Itu warkop mewah itu restoran hitungannya. Kenapa sih? Kalau kita makan di sana oke lah, masih hangat, gampang buat diaduk sendiri. Cuman gue pernah beli di GoFood, sama nggak diaduk juga men. Jadi Indomie yang udah agak kaku itu berdiri di atas bumbu yang kering menumpuk di plastik di bawah styrofoam. Nggak, lu Indomie telur nih 10.000 misalkan lu beli gitu, lu akan dapat tuh Indomie dan telur, termasuk add-ons gratis, sawi dan kadang bawang goreng, termasuk tata ruang dan suasana warkopnya, termasuk segala fasilitas TV atau kipas angin atau apapun yang ada di warkop lu, termasuk lada, saus dan kecap yang terkadang bisa kita tambahin sesuka hati kita. Digeletakin aja di atas meja gitu. Itu semua udah termasuk dalam harga 10.000 tadi, tapi nggak termasuk tenaga abangnya buat ngadukin mie kita. Kenapa? Apakah value waktu dan tenaga abangnya dianggap lebih mahal dibandingin sawi dan bawang goreng? Kita boleh tambah lada dan saus sesuka hati kita, tapi buat minta mie kita diadukin tuh kelewatan gitu. Nggak, kalau bubur ayam atau ketoprak nggak diaduk oke lah. Mungkin abangnya menghargai, memberi kita pilihan mau makannya diaduk atau nggak diaduk. Mungkin abangnya ngerti kerupuk ada yang demen yang lemes, ada yang demen yang kaku, ada yang maunya diaduk, ada yang kagak. Dan mungkin buat estetik juga, karena bentuknya emang lebih bagus gitu bubur ayam dan ketoprak ketika belum diaduk. Lah Indomie kan gak ada tim diaduk nggak diaduk kan, semua pasti maunya diaduk dong. Gak ada kan orang yang makan Indomie mie-nya dulu terus bumbunya terakhir gitu, gak ada kan. Estetik juga apa yang estetik dari mie pucet? Kenapa gak diadukin sih bang? Mie lain tuh diadukin loh, mie ayam diaduk, mie Aceh diaduk, mie goreng tek-tek diaduk. Enggak, kalau karena nggak sempat, misalnya warkop lu rame banget gitu, habis viral disamperin Next Carlos misalkan, nggak apa-apa deh. Tapi ini kalau gue makan warkop jam 3 pagi gak ada siapa-siapa juga sama aja nggak diaduk juga. Apa ada rahasia kuliner yang kita nggak tahu gitu? Sebenarnya Indomie kalau didimin dulu di atas mangkok baru diaduk rasanya akan lebih enak. Enggak kan? Apa ada sekolah tinggi ilmu warkopologi yang di sana kalau ngaduk mie tuh dicengin sama senior gitu? Iya, ngaduk mie kayak anak baru kemarin sore warkop lu. Enggak kan? Atau emang itu bagian dari experience makannya gitu? Kayak di Kintan kita masak sendiri, kayak di kafe-kafe mahal yang tehnya kita nyeduh sendiri gitu. Enggak kan? Ya lah bang, ngaduk mie paling 10 detik bang, kayak gini doang dipermasalahin lu, rebek amat. Justru semuanya tuh berangkat dari hal-hal kecil kayak gini. Pertama, oke, ngaduk mie cuma 10 detik lah. Kalau di warkop itu ada 9 orang selain gue gimana? Itu udah 100 detik kebuang. Kalau di Jakarta ada 360 warkop, itu udah 10 jam terbuang hanya dari satu malam doang. Ditambah Bandung, Malang, Surabaya, Jogja, Bali, Makassar, Manado, Riau, Aceh, Solo, Padang, Medan. Waktu yang terbuang per malamnya itu 5 hari. Seminggu warkop-warkop ini buka, waktu yang terbuang buat ngaduk mie itu lebih dari sebulan. Itu kan waktu yang bisa dipakai untuk hal lain yang lebih berguna. Kedua, ini kan menormalisasi bekerja setengah-setengah. Ini kan mie udah dimasak cuman belum diaduk kan. Ini produk belum kelar udah dikasih ke klien gitu. Gue kalau zaman ngantor begini pasti diomelin di grup. Dan yang terakhir, Indomie warkop itu comfort food. Ini makanan-makanan nyaman. Karena kita ke warkop tuh janjian sama teman, atau habis pulang kerjaan, atau di luar lagi hujan tapi kita malas bikin mie rebus sendiri. Sehingga kita meluangkan waktu dan uang untuk menyantap Indomie dari abang-abang warkop yang kita tahu hasilnya lebih enak dari yang kita bikin sendiri. Cuman setelah kita bayar dan kita tunggu, apakah kita pantas untuk mendapatkan produk setengah jadi kayak gitu? Apa harus bayar lebih buat diadukin? Apakah nggak bisa kita nikmatin Indomie yang kita beli tanpa harus usaha apa-apa lagi? Sekeras apa lagi rakyat disuruh bekerja? Kalau makan Indomie di warkop aja masih harus ngaduk sendiri. Ya semoga cepat ada solusi lah untuk masalah ini ya. Mungkin bisa dari mana aja. Mungkin PT Indofoodnya bisa menghimbau kepada seluruh pembeli, bikin email mungkin buat supplier atau pakai toa setiap lagi penjualan. Buat yang beli untuk warkop, tolong pas najin diadukin sekalian ya. Atau untuk warkop mungkin bisa ditulis gitu, beli Indomie ngaduk sendiri gitu, supaya kita nggak ada ekspektasi untuk makan Indomie yang udah diadukin. Atau ya adukin lah bang, kenapa sih paling 10 detik tinggal bolak-balik garpu sendok dikit, kelontang-lanting dikit beres. Atau mungkin emang solusinya harus dari kitanya. Next time kita makan ke warkop, beraniin diri, bilang sama abangnya, bang Indomie telur 1, nggak pakai sawi, pakai rawit, nggak pakai saus. Oh ya, sama minta tolong 1 bang, adukin.